Gubernur tukang heureuy, tenang. Jadi saya tadinya mau melaksanakan pelantikan di dalam, tetapi karena lihat ini sebagian pendukungnya sudah datang ke sini, pengen menyaksikan. Kemudian, aduh cenah Bupati teh dilantik panas, tim sukses jauh lebih panas. Betul nggak? Papanasan, ngamodal kaos, naik truk, ngilung di medsos ngabuli jeung dibuli, ya kan? Teu kabagian naon ukur kabagian lalajo, balik ke ting di ongkosan ting henteu. Nges ulah di ongkosannya bupatina geus jangar. Makanya saya berikan tadi SK-nya. Jadi bupatinya di Kabupaten Tasik, tapi SK mah pasti di Bank Jabar. Nah, apa sih nih Kabupaten Tasik nih? Nih saya satu ngingetin kepada yang masang umbul-umbul di Pemprov Jabar, eta umbul-umbulna kusut. Ngerakeun sia. Teu meunang pas saya keda umbul-umbul kusut. Gubernur Jawa Barat tuh rapih, tertib. Siga calana jero pemajikan maneh kusut eta. Saya tuh orangnya detil. Nah, apa sih yang ingin dipesankan? Kalau gubernurnya detil, bupatinya harus detil. Gubernur nawanian, bupati na kudu wanian. Gubernur na maung, bupati na kudu maung. Apa sih pesan saya di Tasik? Satu, angka kemiskinannya masih tinggi. Segera dibenahi. Kemudian keluarga berencananya belum berhasil. Segera dibenahi. Kebersihan lingkungannya masih harus ditingkatkan. Segera dibenahi. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena Tasik sudah mendeklir diri sebagai kabupatennya santri. Karena kabupatennya santri, jalannya kudu aralus. Benar tak? Imah rakyatna kudu aralus. Tidak boleh ada sampah bersebaran di mana-mana. Tidak boleh lagi ada anak SMP mabuk ciu sisi cai. Nggak boleh. Untuk itu caranya satu, bupati dan wakil bupatinya melaksanakan apa yang sudah dicontohkan oleh Gubernur Jabar. Satu, gubernurnya rapekan, sampai ke urusan sampah digorong-gorong diurus. Jadi kalau gubernur nangges wani turun kawalungan, bupati na kudu wani turun ke toilet. Itu tingkatannya. Kenapa? Harus begitu, benar. Pemerintahan ini punya sistem, benar. Benar. Pemerintahan ini punya aparat, benar. Aya sekda, aya kepala dinas, aya sekretaris dinas, aya kepala bidang, aya kasih, aya pegawai, bener-bener. Tapi belum tentu perintahnya itu dengan cepat dilaksanakan. Lamun eueuh honorna. Ini penting. Untuk itu harus dicontohkan. Karena sekarang nggak bisa. Perintah belum tentu perintah camat diturut. Belum tentu perintah kepala desa diturut. Belum tentu perintah kepala sekmat diturut. Harus turun, dipelopori. Urang Sunda maming pina nyangagogog nyamantog. Urang Sunda maming pina teh kudu hade congcot, hade bacot. Pamingpina kudu hade gogog, hade tagog. Nah iya gogogna geus alus. Tagogna geus alus. Congcotna bisa nginjem lah bagi-bagikeun. Nah ini yang harus dilakukan di Kabupaten Tasik. Karena saya mentargetkan dalam waktu 3 tahun Jawa Barat seluruh infrastruktur jalannya harus sudah berbeton dan berhotmix sampai seluruh desa. Seluruh sekolah-sekolahnya sudah bertoilet di setiap kelasnya. Pasar-pasarnya harus sudah rapi. Masyarakatnya mengikuti program keluarga berencana. Kemudian apalagi? Tasik punya apalagi sebagai basic santri? Tasik itu punya basic kebudayaan. Saya ini tahu orang Tasik, tahu. Boga kabogoge pernah. Ngaran lagi atuh playboy. Dan satu hal yang saya miliki hari ini,
saya selalu menepati janji terhadap rakyatnya untuk pembangunan. Tetapi ada janji yang tidak mungkin saya penuhi adalah janji untuk menikahi. Cicing si emak lah. Anu umur 40 tahun kaluhur mau lagu meuli sareupeun ka aing mal kapake. Cicing 40 tahun rana-rana 40 tahun kaluhur rugi gubernur menangkeun rana kolot. Jadi kabokeun heureuy. Nah, jadi apa? Tasik punya kampung Tasik masyarakatnya rajin sekali bikin hihid, bikin cetok, bikin boboko, bikin asepan, bikin anyaman, bikin bilik. Nah, Gubernur Jawa Barat ini sejak saya jadi Bupati Purwakarta paling banyak membawa ornamen Tasik menjadi aksesoris pembangunan. Di kampung saya, di tempat saya ngantor pasti aya awi. Siapa yang masang bambu di rumah saya itu orang Tasik. Siapa yang membangun rumah saya dari bambu? Orang Tasik. Siapa yang bikin ayakan, bikin boboko, nyen sapu, nyen tarumpa, nyen payung, orang Tasik. Maksud saya apa? Jangan ragu Kabupaten Tasik menjadikan seluruh produktivitas rakyat itu menjadi ikon-ikon pembangunan daerah. Jadi di gerbang Kabupaten Tasik engke mah pasangan boboko raksasa. Serius, Pak. Pasangan hihid raksasa, karena itu cirinya. Pemerintahnya harus bangga terhadap apa yang menjadi produk rakyatnya. Karena apa? Ketika itu diangkat menjadi ikon daerah, kampungnya tertata, lemur diurus, kotanya ditata. Saya memberikan contoh kecil saja. Di kampung saya di Lemur Pakuan hari ini penghasilan tukang sate yang jualan di kampung saya sehari 100 juta. Sabtu Minggu 200 juta dia dapat. Belum yang lainnya. Hanya apa? Saya hanya bikin saung ditata, bikin jalan saya tata, kemudian pasang aksesoris dari bambu di mana-mana, diposting di media sosial, jadi gerakan publik animo yang kuat. Apalagi Tasik, apalagi kalau ke depan tol sampai ke Pangandaran, apalagi kalau ke depan bandaranya bisa hidup lagi. Tasik pasti terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kabupaten Tasik adalah kabupaten multiproduksi.